Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran pemerintah terhadap perekonomian. Pada dasarnya ada 3 peran pemerintahan dalam perekonomian di suatu negara. Selaku penyelenggara rumah tangga pemerintah, di antaranya ialah peran stabilisasi, peran alokasi, dan peran distribusi. Untuk dapat memahami arti dari peran-peran tersebut, maka berikut adalah penjelasan 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama yaitu ada peran stabilisasi, diartikan juga sebagai fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Peran stabilisasi dapat disebut pula sebagai peran regulasi atau regulator sebagai pelaku ekonomi selaku rumah tangga pemerintah. Maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur serta mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Adapun peran stabilisasi tersebut dapat berupa contoh, yaitu dapat menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, dapat menetapkan kebijakan moneter, yakni mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. Yang kedua, ada peran alokasi, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang dan juga jasa yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Adapun contoh nyata dari pemberlakuan peran alokasi atau produsen ini ialah dengan menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada peran distribusi, yaitu peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmani dengan NPM 2240401107. Hari ini saya akan membahas materi tentang fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi dinamistik. Selanjutnya kita akan bahas sama-sama dari masing-masing fungsi tadi. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini berperan aktif dalam mengalokasi dan juga mengatur produksi agar lebih maksimal. Singkatnya, jika suatu perekonomian di suatu negara itu baik, maka akan menguntungkan warga negara tersebut, sehingga dapat membantu menguntungkan warga-warga yang ada di negara tersebut. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini yaitu mengatur dan juga meratakan hasil pendapatan negara. Contohnya di Indonesia, ada sebagian wilayah di Indonesia yang tidak semaju wilayah lainnya. Nah, inilah fungsi dari distribusi ini. Jadi akan dikelola dan diatur sebagaimana rupa sehingga terjadi pemerataan dalam setiap daerah atau wilayah. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Dalam fungsi ini ada beberapa hal yang perlu dijaga agar tetap stabil. Yang pertama ada harga barang kebutuhan pokok, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga kesempatan kerja yang memadai. Dan yang terakhir yaitu keempat ada fungsi dinamistik, yaitu pemerintah menggerakkan proses membangun ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan juga maju. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh teman saya, yaitu Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan
bersalah lokal B1 manajemen NPM saya 2240 Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Rahmania tentang fisikal. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang fungsi fisikal. Nah, sekarang saya akan sedikit memaparkan peran kebijakan fisikal. Kebijakan fiskal ini mempunyai peran yang cukup kuat di dalam perekonomian dan cukup mempengaruhi jalannya suatu perekonomian. Nah, peran-peran kebijakan fiskal yaitu: 1. Mengatasi defisit anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Defisit anggaran di sini berarti pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari penerimaan pemerintahnya, dan defisit anggaran yang berjalan lama ini pastinya mengakibatkan perekonomian akan guncang. Salah satunya adalah inflasi. Selain inflasi, defisit juga dapat meningkatkan utang pemerintah karena kan pengeluarannya banyak, pemasukannya sedikit. Otomatis untuk menutup kekurangannya itu pemerintah pasti bakalan meminjam dana yang akan menyebabkan utang pemerintah ini bertambah banyak. Peran selanjutnya yaitu mengatasi stabilisasi ekonomi makro yang terkait dengan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Yang ketiga yaitu mengatur jumlah uang yang beredar, namun lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran, seperti membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara. Terus juga mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi dan lain-lain. Sehingga dari pengupayaan langkah-langkah ini terciptalah bahan lapangan pekerjaan. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Srikandi dengan NPM 2240401057 dari Lokal B1 Manajemen semester 1. Nah, yang pertama itu ada anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah itu apa? Anggaran pemerintah itu dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif sama legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadinya itu defisit atau surplus. Anggaran ini tuh mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan juga memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan sama pembiayaan oleh pemerintah untuk satu periode tertentu yang biasanya itu mencakup periode tahunan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga disiapkannya anggaran ini tuh untuk jangka waktu yang lebih atau kurang dari 1 tahun atau kurang dari setahun. Nah, lalu ada fungsi anggaran di lingkungan pemerintah. Nah, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah ini tuh punya pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Antara lain tuh karena yang pertama, anggaran itu merupakan pernyataan kebijakan publik. Yang kedua, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Lalu yang ketiga, anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Yang keempat, anggaran memberi landasan penilaian kerja pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum anggaran. Yang pertama itu pemerintah pusat atau APBN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Lalu yang kedua ada pemerintah daerah atau APBD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perda. Nah,
Kegunaan anggaran bagi lembaga pemerintah itu apa sih? Nah, anggaran ini bisa digunakan sebagai alat untuk pengendalian legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat terhadap eksekutif atau presiden. Lalu bisa juga sebagai pengendali eksekutif atau presiden terhadap bawahannya, misalnya kayak menteri, gubernur, dan seterusnya. Nah, jenis anggaran itu ada dua. Yang pertama itu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anggaran negara pada satu tahun itu secara sederhana bisa kita ibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi. Nah, yang pertama itu sisi pemerintah dan sisi pengeluaran, penerimaan dan sisi pengeluaran. APBN ini tuh kayak rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, lalu apa saja fungsi APBN? Yang pertama itu ada fungsi otoritas. Yang kedua ada fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam fungsi stabilisasi. Sistem anggaran negara. Nah, sekarang sistem anggaran negara ini ada dua komponen utama. Yang pertama itu anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam anggaran rutin yang biasanya kira-kira 62% dari total pengeluaran tuh meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi misalnya kayak BBM dan bukan BBM. Nah, anggaran pembangunan yang besarnya tuh kira-kira 14% dari total pengeluaran tuh meliputi pembiayaan rupiah, pembiayaan proyek. Nah, untuk anggaran pembangunan, peranan dana yang berasal dari negara-negara tersebut dan negara donatur tuh saat ini masih cukup besar. Nah, yang kedua itu anggaran belanja untuk daerah. Yang besarnya ini kira-kira 24% dari total pengeluaran. Anggaran itu terdiri dari dana alokasi umum atau DAU, dana bagi hasil atau DBH, sama dana alokasi khusus atau DAK. Nah, dana ini tuh ditransfer ke pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota madya. Nah, jenis anggaran yang kedua itu ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, APBD ini tuh merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas sama disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Lalu ada struktur APBD. Nah, struktur APBD itu terdiri dari 4. Yang pertama itu pendapatan daerah, kemudian belanja daerah, kemudian surplus atau defisit, kemudian yang terakhir ada pembiayaan daerah. Siklus anggaran itu dimulai dari penyusunan, kemudian lanjut ke penetapan, kemudian lanjut ke pelaksanaan, kemudian lanjut ke pengawasan, kemudian pertanggungjawaban dan kembali lagi ke awal yaitu penyusunan, kemudian berputar-putar seperti itu terus. Oke, lanjut ada prinsip penyusunan APBN. Nah, apa aja sih prinsip penyusunan APBN ini? Yang pertama itu ada hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Lalu yang ketiga, semaksimal mungkin tuh menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Lalu ada namanya asas penyusunan APBN. Asas penyusunan APBN. Yang pertama itu ada kemandirian, yaitu kita meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Lalu yang kedua penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada penajaman prioritas pembangunan. Dan yang keempat itu menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Kemudian ada sistem penganggaran. Nah, yang pertama itu sistem penganggaran tradisional. Itu sistem penganggaran yang dia itu mencurahkan perhatiannya pada pengembangan sistem pengawasan atas pengeluaran dan penerimaan uang. Yang kedua itu sistem penganggaran hasil karya. Itu sistem penganggaran ini tuh ditekankan pada kegiatan rutin dan program atau proyek yang harus dilaksanakan beserta hasil yang akan kita capai gitu. Nah, yang ketiga itu sistem penganggaran akuntabel dan profesional. Keuangan negara ini tuh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviana dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang stabilisasi anggaran otomatis atau destabilizing budget. Pada akhir tahun 1940-an, kepercayaan lebih banyak diberikan kepada mekanisme otomatis daripada kebijaksanaan fiskal. Penyesuaian otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga menstabilisasikan perekonomian tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah yang disengaja. Dengan menstabilisasikan anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan dengan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan perpajakan akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah, namun penerimaan dan perpajakan akan menurun, terutama dari pajak pendapatan. Di lain pihak, jumlah pengeluaran pemerintah akan meningkatkan, terutama yang dikaitkan dengan gaji, pensiun, bantuan sosial, dan berbagainya. Akibatnya, defisit dalam anggaran belanja penerimaan muncul dan mendorong keseimbangan sektor swasta kembali tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaiknya dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan yang tidak perlu banyak tunjangan pengangguran, sehingga akan adanya surplus anggaran belanja. Peranan built-in flexibility ini dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek kerja umum. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.